Penyakit ini kan penyakit pada biasanya merupakan suatu sindrom yang berkaitan dengan penyakit fisik. Biasanya kan seperti itu. Jadi pasien ini bisa dari penyebabnya bisa dari hipertensi, dari gula gitu ya, sehingga pasien ini menderita sakit ini. Tentunya pasien-pasien demensia itu tercetus dengan lingkungan yang kurang nyaman. Jadi memang untuk pasien-pasien demensia tuh harus diciptakan lingkungan yang nyaman. Tentunya lingkungan yang nyaman ya pendampingan oleh pasangannya atau keluarga yang dikenal. Terus bisa juga sikon lingkungannya, jadi orang-orangnya ikut mendukung. Support systemnya kan karena pada saat dia di sini dia merasa sudah beda geografisnya kan beda, faktor geografisnya beda sehingga pasien ini butuh pendampingan. Makanya memang sebetulnya pada saat manasik haji itu dikasih gambaran, jiwa kan biasanya begitu. Jadi pada saat manasik haji itu dikasih gambaran bahwa nanti akan ke sana dengan cuaca yang apa, yang perlu dilakukan apa. Terus dikasih gambaran bahwa misalnya ibadah mungkin untuk pasien seperti ini sebaiknya yang wajib dulu aja. Seandainya yang sunnah mungkin bisa dikasih gambaran sunnah penggantinya apa. Oh, pasien yang baru masuk ini. Nah, pasien yang baru masuk ini katanya ini apa namanya dia itu terpisah dari suaminya. Nah, sedangkan pasien inginnya berdua terus dengan suaminya. Seperti itu. Soulmate. Terus setelah itu Dipicu oleh. Ya, jadi pemicunya karena dia kan nggak nyaman karena dia kan tidak ditunggu oleh keluarganya. Kan katanya terpisah laki-laki sama perempuan. Kalau di hotel kan Kan terpisah. di masjid juga. terus dia yang terjadi sama dia seperti apa? Oh, saat ini Enggak yang kemarin sehingga kemudian hanya dibawa ke sini. Dia ngapain? Oh, dia mengamuk-ngamuk tanpa sebab. Tapi katanya sih sebabnya karena dia ini apa namanya? Karena dia tidak tidur bareng sama suami. Karena inginnya kan dibarengin. Jadi kan pada pasien demensia kan dia tidak tahu ya ini di mana gitu. Kan memang harus kalau pasien demensia itu harus kasih gambaran terus. Jadi keluarganya harus kasih gambaran. Ibu, sekarang ibu sudah berada karena saya seorang psikiater ya. Jadi sekarang ibu sudah berada di hotel. Hotel ini nanti ibu tidurnya sama ini ya. Gitu. Jadi seperti kita memberi edukasi kepada anak-anak. Jadi ibu nanti tidurnya sama ini ya. Satu kamar itu berapa orang gitu. Iya, namanya kan saya sudah bilang ciptakan lingkungan yang nyaman. Kejadiannya Kamis kelihatannya Bu ya? Kejadiannya ya kemarin ya. Kemarin ya Kamis malam. Tapi sekarang kondisinya gimana? Sekarang sih sudah lebih tenang. Nanti kan saya tentunya pengobatan jiwa kan melakukan psikoterapi suportif. Saya hanya ada hambatan bahasa karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi mungkin saya minta tolong perawat saya atau TPK ya. Tadi saya sudah kasih gambarannya bagaimana mengedukasi pasien, saya sudah kasih gambarannya gitu lah. Itu jadi memang akan lebih baik memang untuk nanti mungkin masukan untuk manasik haji itu dikasih gambaran bahwa nanti di sana apa saja apa yang perlu dilakukan mungkin itu Tidak hanya doa-doa. misalnya masukan buat itu kasih gambarannya jadi Iya ada semacam shock culture. boleh misalnya mengundang psikiater di daerahnya, melibatkan psikiater di daerahnya. Jadi kalau psikiater itu kan sudah terbiasa untuk melakukan psikoterapi suportif. Kami namanya psikoterapi suportif, psikoedukasi keluarga. Kami sudah biasa boleh tiap-tiap kabupaten tentunya punya psikiater bisa melibatkan itu karena kami sudah biasa memberikan gambaran ini loh gini gitu. Berarti sebenarnya memang perlu ya dok? Perlu, jadi perlu istilahnya kalau kami pendampingan psikiater nggak apa-apa nanti minta dari kabupaten minta untuk melibatkan seorang psikiater untuk dalam manasik haji apa sih yang dibutuhkan oleh ini gitu ya untuk para jamaah karena psikiater pasti tahu harus apa sih seorang jamaah dan keluarganya tentunya gitu. Kalau pasien baru ini sempat melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri nggak? Kalau ini sih tadi sih katanya enggak sih hanya ngamuk-ngamuk aja. Gitu. Di sini ada berapa sih psikiaternya dok? Di sini cuma saya sendiri. Sedang minta Tapi ganti presiden atau minta Minta suaminya. minta suaminya balik doang ya. Gitu.
Sweet ya, so sweet ya. Ya nggak apa-apa sih nanti didampingi, jadi harus diajak ngomong terus, jangan dia sendiri. Karena kalau dia diam, dia menghayal kemana-mana, terus dia berpikir, oh kok saya kok sendiri ya. Nah, jadi dia itu yang membuat pokoknya ciptakan selalu lingkungan yang nyaman buat pasien, itu aja untuk jemaah. Kuncinya itu ya, Dok? Iya, kuncinya itu. Jadi lingkungan yang nyaman. Entah supportnya itu boleh dari keluarga, boleh dari ketua kloternya, gitu. Dan mungkin nanti bahasanya harus baik, suaranya kita juga pelan-pelan, gitu ya. Karena itu juga kadang menjadi jamaah kok ini bicaranya seperti ini, gitu. Makanya mungkin yaitu tadi bahasanya akan lebih baik lagi mungkin ketua kloternya. Ayo ini gitu. Memang syarat mendirikan bangsal jiwa itu harus punya ruang isolasi. Syarat mendirikan bangsal jiwa itu harus mempunyai ruang isolasi, dan tentunya ruang isolasi itu ya dalam bentuk ya seperti ini gitu ya. Walaupun nanti sebetulnya kalau untuk psikoterapi itu justru jiwa itu harus menciptakan yang nyaman. Makanya kalau untuk psikoterapi itu harus ada ruangan yang nyaman banget, kayak hotel gitu, dibuat ruangannya bagus sehingga pasien itu mau curhat apapun. Jadi yang penting itu pasien itu mau bicara apa sih yang dia rasakan, itu yang penting. Ya. Ibu dan bapak nanti kan akan masuk ke bandara. Di bandara itu sikonnya gini-gini, makanya kita harus belajar dulu dari bandara Jeddah, sikonnya gimana. Ibu, sikon di bandara tuh seperti ini. Ibu akan misalnya nunggu barang atau apa dikasih gambaran. Jadi kita itu memberikan edukasi sebelum pasien itu menuju tempat itu. Nah, begitu di tempat itu kita kasih gambaran, Ibu, kita udah sampai sini. Nah, Ibu menunggunya di sini, WC-nya di sana gitu. Atau boleh nanti jamaah haji. Psikologisnya orang Indonesia kan tidak melakukan speak up. Yang kayak diabetes atau kan dia ada parameter, kalau udah segini ukurannya dia bisa dirilis dan segala macam. Nah, kalau ini ukuran dari si penderita yang pasien ini udah bisa dirilis gitu, udah bisa, oh ya ini bisa menjalankan ibadah lagi kayak gitu. Nah, ini nanti kalau kondisinya sudah tenang, makanya kalau di jiwa itu selain psikoterapi buat pasiennya, juga psikoedukasi buat keluarganya. Ini ada Pak Ketua Waduh. Lanjut. Oh, ini ada yang lagi wawancara. Lanjut. Saya lagi survei juga nih, lihat kasih tempat orang sehat katanya di sini. Kalau mau Jadi diberi pengertian ke keluarganya juga. Iya, jadi makanya kalau untuk pasien-pasien, semua pasien sih ya, kalau jiwa itu makanya kan jiwa itu tidak hanya terapi buat pasiennya, tapi terapi namanya psikoedukasi juga buat keluarganya. Biasanya saya lakukan sebelum pasien pulang itu saya melakukan edukasi sama keluarganya selain harian. Jadi pada saat pasien pulang itu nanti diedukasi apa sih yang harus dilakukan gitu. Sehingga keluarganya Dukungan keluarga penting banget itu. gitu. Nah, nanti mungkin ya Berdiri sendiri. Nah, nanti mungkin petugas itu juga menandai ya mana pasien-pasien yang perlu didampingi gitu. Jadi maksudnya atau dibarengkan pasien-pasien yang misalnya yang demensia dibarengkan gitu. Nah, nanti dikawal gitu. Terus nanti ditanyakan, Ibu bagaimana? Udah apakah capek? Apakah apa? Itu jadi kita terus harus memancing ini jamaah itu untuk curhat apa yang dia rasakan. Yang dirasakan itu tidak hanya fisik loh ya. Misalnya, saya seneng banget, alhamdulillah. Atau, aduh saya sedih inget anak saya. Apa Ibu mau saya fasilitasi dengan video call? Kadang kan harus modal sendiri, kita keluarkanlah HP kita misalkan. Gitu ya, jadi kita harus fleksibel, apapun yang kita punya sudah gitu. Itu yang curhat bagus. Yang nggak bagus itu curpik. Kalau ini istilahnya ruang demensia istilahnya. bukan, ini ruang jiwa. Ruang Bangsal jiwa. Ya, jadi bangsal jiwa. ya jadi Pasiennya namanya pasien demensia. ya. Jadi begini,
Istilahnya biasa. Jadi kan ini jadi gangguan jiwa itu kan banyak diagnosisnya. Jadi gangguan jiwa tuh ada yang disebabkan faktor organik, ya faktor organik keterkaitan dengan penyakit fisik. Ada yang penyakit fungsional. Penyakit fungsional ada yang psikotik, seperti contohnya orang-orang yang itu di jalan suka pokoknya bicara melantur macam-macam. Terus ada juga depresi sama cemas. Nah, biasanya ini untuk yang baru-baru ini ada namanya gangguan penyesuaian. Karena kan dia baru ke Mekah, lingkungannya seperti ini, mendapatkan teman-temannya, biasanya ada gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian juga bisa menyebabkan orang itu depresi dan cemas. Ya, seperti itu. Apalagi kalau dia tidak mendapat support dari lingkungannya. Itu mudah banget cemas. Aduh, gimana ya saya nanti gini, ini nanti makanya harus selalu bareng gitu ya, disarankan. Iya, Nah, jadi kalau misalnya mau datang ke sini tidak harus orang yang demensia. Makanya kita harus bisa mendeteksi gangguan jiwa. Jadi misalnya ada jamaah dia bengong aja, kita tanya, "Bu, Ibu kenapa sih kok saya lihat dari tadi kok banyak diamnya?" gitu. "Apa Ibu mau curhat?" gitu. Nah, nanti kalau misalnya iya saya mau curhat, boleh datang ke sini untuk nanti curhat walaupun dia sekedar untuk curhat aja. Eri tadi kan ngomong curhat adalah kunci katanya. Ya. Kalau personanya tidak mau curhat. Jangan di ini jangan. Justru ayo kita sama-sama misalnya, oh kita konfirmasi, oh ibu sedih ya, nggak apa-apa kita ini lagi kalau di ilmu jiwa gitu kan ya gitu ya. Oh ibu sedih ya, ya saya bisa kok merasakan apa yang ibu rasakan, saya pun begitu waktu kehilangan orang tua saya atau apa. Nggak apa-apa, itu bukan untuk ini ya, bukan untuk gimana, tapi Terus ada batasan masuk ke wilayah yang paling pribadi yang sejauh mana dok? Ada nggak? ya yang penting kalau untuk ya untuk karena Misalnya saya tanya ibu, saya kan sedih. Ibu punya anak cewek nggak? Kan nggak mungkin. oh ya sudah misalnya iya lo sedih, ibu sedihnya apa sih yang membuat ibu sedih kan gitu. Pokoknya yang dangkal-dangkal aja, yang penting orang itu mau bicara. Ih saya seneng loh gini, saya sedih, ibu sedihnya kenapa? Iya ke warung jauh misalnya, kan bisa aja. Mungkin bagi saya ke warung itu jauh itu gampang lah bisa dicari, tapi kan belum tentu bagi orang itu merasa sedih karena kok kemana-mana jauh ya, kok ini kan bisa aja loh, kita kan tidak tahu, tapi nggak apa-apa, kita ingin tahu sebatas mana. Dok, tapi setiap tahun pasti ada pasien demensia nggak sih dok? Setiap tahun pasti Setiap ada. tahun ada, karena kan lansia demensia itu identik dengan pikun. Ya, identik dengan pikun. Mungkin kita aja bisa seperti itu gitu ya, karena kan saya sudah bilang bisa disebabkan oleh dia merupakan sindrom, jadi bisa disebabkan oleh penyakit organik seperti itu sih. Tapi nggak banyak kan ya dok? Apa banyak? Kasus demensia ya, karena Pada saat ini haji ini. pada saat haji yang tahun kemarin itu dok kemarin malah lebih banyak sampai full ini. Kalau angka tahun kemarin itu 80-an. Berapa? 28%. Secara umum tuh bukan demensi aja. tapi yang memang kalau banyak lansia tentunya siap itu, tapi ya itu tadi asalkan jamaah haji untuk yang demensia mau minum obat. Ingat ya, demensia itu harus minum obat. Karena kenapa? Karena pada pasien demensia itu tentunya ada perubahan perilaku. Iya. Nah, perubahan perilaku itu bisa dibantu oleh obat dari psikiatri. Gitu ya, karena di situ ada gangguan daya pikir, daya konsentrasi. Betul. Oh, itu ada semua di situ. Nah, tentunya nanti obat-obat psikiatri bisa untuk meredam itu. Jadi dia semoga jamaah haji tetap bisa melaksanakan aktivitasnya, hanya didampingi oleh obat. Nah, nanti pulang dari haji akan disarankan untuk berobat ke polipsikiatri di daerah masing-masing.